kami. Syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, kalau kami boleh ada di tempat kudus-Mu Tuhan, di rumah-Mu, untuk kami bersama-sama memuji, memuliakan Engkau, bersama-sama bersekutu dengan firman-Mu, dan juga bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya Engkau hadir dengan kekuatan-Mu yang dahsyat di tempat ini. Engkau yang sanggup melawat setiap pribadi kami, selimuti kami pribadi lepas pribadi dengan hadirat-Mu Tuhan. Biarlah sukacita dan damai sejahtera memenuhi kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman-Mu pada kesempatan ini Tuhan. Biarlah Engkau yang berbicara Tuhan atas setiap kami, sehingga Engkau yang mendidik, mengajar kami, Engkau yang meneguhkan, Engkau yang menguatkan kami, Engkau yang membalut luka hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang kecil Tuhan, sembunyikan Tuhan di belakang kuasa-Mu yang dahsyat, sehingga nama-Mu saja yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih dari pertengahan sampai akhirnya ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Saudara bersukacita pagi hari ini? Amin. Tidak ada alasan untuk kita tidak bersukacita Bapak Ibu, karena sukacita itu datangnya dari Tuhan, dan kita yang sudah ditebus, sudah menjadi miliknya Tuhan, kita mendapatkan jaminan kehidupan yang kekal. Jadi kita bersukacita, kita bersyukur pada setiap saat dan setiap waktu. Kalau ada hamba Tuhan yang mengatakan, saudara happy hari ini? Jawabnya apa Bapak Ibu? Happy itu bahagia. Jadi kita di samping bersukacita, kita juga berbahagia. Amin. Puji nama Tuhan. Berbahagialah Bapak Ibu semuanya, saudara semua yang saat ini hadir di dalam persekutuan ibadah ini, dan Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan, karena kita tahu firman Tuhan itu yang menjadi terang, menjadi suluh di dalam jalan kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk tema saat ini adalah kepercayaan kepada Allah yang Maha Kuasa. Kepercayaan kepada Allah yang Maha Kuasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita semua ini sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dialah Allah kita. Tapi dalam hati kita, apakah kita mempercayai sepenuhnya kalau Allah kita itu Allah yang Maha Kuasa? Nah, itu bisa kita introspeksi terhadap diri kita masing-masing, supaya kita belajar bahwa Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Pertama-tama kita akan membaca Yohanes pasal 14 ayat yang pertama. Yohanes pasal 14 ayat yang mulai dari ayat yang pertama. Ayat pertama saja dulu. Begini bunyi firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ya, puji Tuhan. Ini adalah Tuhan Yesus Kristus yang berfirman, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, kepada Yesus Kristus. Jadi kita supaya tidak gelisah. Amin. Dalam kehidupan sehari-hari, seperti pujian tadi, kita ada gelombang. Ada gelombang, kadang kita, bagaimana kita menghadapi gelombang itu? Kita atasi gelombangnya. Jadi dengan
tidak gelisah dengan percaya kepada Allah, Allah Bapa, kepada Tuhan Yesus Kristus, kepada Allah Roh Kudus. Dia adalah pribadi yang esa. Jadi kita tidak gelisah, kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita yakini bahwa Dialah segala-galanya dalam kehidupan kita. Roma pasal 1 ayat 16. Roma pasal 1 ayat yang ke-16. Ya. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ayat yang ke-17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ya, puji Tuhan. Dikatakan bahwa kita ini mempunyai keyakinan yang kokoh akan Injil, akan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, sepatutnya kita belajar firman Tuhan setiap hari, karena dengan pengertian-pengertian firman kita mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil, di dalam firman Tuhan. Itu yang menyelamatkan kita, baik orang Yahudi, orang Yunani, dan juga bangsa-bangsa lain, termasuk kita ini, bangsa Indonesia. Kita yang percaya kepada kekuatan Injil, kita mendapatkan keselamatan. Kemudian ayat yang ke-17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar hidup oleh iman. Jadi iman itu percaya, ya, kepercayaan. Jadi dari iman kepada iman yang lebih tinggi, kepada iman yang lebih tinggi, kepada iman yang lebih tinggi, sehingga saatnya mencapai iman yang dikehendaki oleh Tuhan, iman yang disempurnakan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mungkin Bapak Ibu belajar beriman itu bertahap, ya. Jadi tidak langsung kita mempunyai iman yang kokoh banget. Enggak setiap orang seperti itu, tapi beranjak dari iman kepada iman. Karena orang benar itu hidupnya oleh iman, oleh percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Tetapi jangan sampai imannya menjadi kendor, ya. Iman itu harus bertumbuh. Iman itu harus aktif. Seperti kemarin mendapatkan sharing firman Tuhan, iman itu harus aktif, harus hidup, harus bertumbuh, tidak stagnan, tidak berdiri di tempat atau ajek, tetapi dengan perjalanan hidup kita, iman kita hendaknya semakin bertambah, semakin kuat dan semakin kokoh seiring berjalannya waktu pengiringan kita kepada Tuhan. Seperti di dalam kita belajar dari kehidupan Bapak Abraham, ya. Dia sampai disebut menjadi bapak orang beriman. Jadi bapak orang beriman sedunia. Itu karena imannya itu bertumbuh, imannya itu naik sampai hal-hal yang seharusnya dia sudah tidak berharap, dia tetap berharap kepada janji Tuhan, karena percaya bahwa Tuhan yang menjanjikannya itu adalah setia. Tuhan yang menjanjikannya adalah Maha Kuasa. Kita baca Roma pasal 4 ayat 17 sampai 25. Bisa dibaca bergantian, ya. Saudara Yoga terlebih dahulu, nanti ayat berikutnya seluruh sidang jemaat. Sudah ketemu semua, mari. Roma pasal 4 mulai dari ayat yang ke-17. Begini bunyi firman Tuhan. Ya. Seperti ada tertulis,
Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Bersama-sama. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Ayat yang ke-25 Ya. yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Ya, terima kasih, puji Tuhan. Ini Abraham. Kalau saudara mau memahami kisah yang lebih lengkap, itu ada di Perjanjian Lama. Saudara bisa membacanya, kisah tentang Abraham. Dan ini ringkasan dari Rasul Paulus yang disampaikan kepada jemaat di Roma, bahwa Abraham itu memiliki iman yang kokoh, yang kuat, yang tidak tergoyahkan. Dia mendapatkan janji Tuhan bahwa ia akan menjadi menjadi bapa dari banyak bangsa. Kemudian dia akan dikaruniai seorang anak laki-laki. Dia menanti dengan iman, dengan percaya dan tidak goyah. Akhirnya apa yang tidak mungkin, karena rahim Sarah itu sudah tertutup ya, wanita itu ada batasannya untuk bisa melahirkan. Kalau pria itu tidak ada batasan untuk bisa mempunyai anak, tapi kalau wanita itu kalau rahimnya sudah tertutup, sudah tidak bisa melahirkan. Tetapi ini adalah mujizat karena imannya Abraham yang tidak digoyahkan oleh keadaan, maka Tuhan melakukan mujizat sehingga Sarah bisa melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Ishak. Nah, kemudian berkembang sehingga Abraham itu menjadi bapa orang beriman, bapa banyak bangsa. Dia percaya bahwa Allah itu berkuasa, ini ayat 21, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dari Abraham ini kita belajar bukan hanya percaya saja, asal percaya, tapi percaya bahwa Allah itu maha kuasa. Allah itu maha sanggup untuk melakukan segala sesuatu dalam hidup kita. Jalan hidup kita itu diatur oleh Tuhan. Kita percaya dan melakukan firman-Nya, melakukan kehendak-Nya. Di Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau Allah yang Maha Kuasa itu disebut dengan El Shaddai ya.
Allah Maha Kuasa, Allah Maha Perkasa. Itu juga ada lagunya. Di Allah itu Allah yang Maha Kuasa, dan kita bersyukur bahwa kita memiliki Allah yang Maha Kuasa, yang tidak pernah meninggalkan, tidak pernah meninggalkan kita. Cari apa kita di dunia ini? Semuanya semu, semuanya nanti saatnya akan dihancurkan, akan dibinasakan. Tetapi kalau kita punya Allah yang Maha Kuasa, kita akan bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Amin. Kita mau belajar ya, belajar setia, belajar percaya, belajar yakin, mentaati, melakukan firman-Nya dari hari ke hari. Sudah sering saya sampaikan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita tekun, kita setia, kita belajar untuk melakukan apa yang Tuhan firmankan, dari titik dua titik, istilahnya sebutir dua butir apa yang bisa kita lakukan, kita terus tambahkan, itu adalah suatu untayan kemuliaan yang kita tabung di dalam kerajaan surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita baca Efesus pasal 1 ayat 13. Efesus pasal 1 ayat yang ke-13, begini bunyi firman Tuhan. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Iya, puji nama Tuhan. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, percaya kepada Injil, kabar sukacita yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus, kita dimeterai. Dimeterai itu, kalau meterai itu ya, ada meterai itu menandakan bahwa surat itu sah. Nah, kita dimeterai oleh Roh Kudus. Jadi kita ini, ketika kita sudah percaya, kita sah menjadi milik Tuhan, menjadi anak Tuhan. Kita berhak untuk mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Di Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari untuk waktu yang masih ada, yang Tuhan percayakan atas kita, kita belajar lebih lagi untuk mendekat kepada Tuhan, untuk setia kepada Tuhan, untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan itu Maha Kuasa, Tuhan itu hebat, Tuhan itu tidak ada duanya. Kalau kita merenungkan segala kemurahan Tuhan, maka kita akan selalu bisa bersyukur kepada Dia. Kita lanjutkan membaca Efesus 1 ayat 19. Ayat yang ke-19. Ya. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Amin. Tuhan itu hebat. Amin. Kita harus yakin bahwa Tuhan itu hebat. Tuhan itu Maha Kuasa. Kalau kita tidak percaya, kita tidak bisa merasakan kemahakuasaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi mari kita yang sudah dimeterai oleh Roh Kudus, kita percaya bahwa Tuhan kita hebat, dan Tuhan yang hebat itu ada di dalam hidup kita masing-masing. Jadi Bapak Ibu, di dalam doa kita belajar, Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah aku. Tuhan Yesus Kristus, Engkau hadir dalam hidupku, bertahta di dalam hidupku. Jadikan aku rumah doamu, jadikan aku rumah berkat, jadikan aku berkat bagi bangsa-bangsa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah itu hebat, Allah itu Maha Kuasa, dikatakan El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Kemudian ada lain lagi, Allah itu bersama kita, yang sering kita sebut dengan Immanuel. Kemudian Allah Maha Tinggi, itu disebut dengan
El Elyon, ini saya catat. Terus Allah yang maha melihat disebut dengan El Roi. Itu ada gereja namanya El Roi, artinya Tuhan maha melihat. Kemudian Tuhan maha perkasa, maha kuat, itu disebut Elohim. Kemudian ada Adonai atau Kurios Yahweh, itu artinya Tuhan. Jadi pada zaman perjanjian lama itu kalau menyebut Yahweh itu seperti kurang sopan atau kurang hormat kepada Tuhan. Jadi menyebutnya Adonai atau Tuhan atau Tuan. Nah, kita juga kalau menyebut Tuhan Adonai itu juga baik. Itu sebutan-sebutan Allah. Kemudian Allah Yehova Rafa, itu Allah yang menyembuhkan. Ada juga Allah Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi. Amin, saudara. Allah yang mencukupi, Allah Jehovah Jireh. Kemudian ada Allah panji keselamatanku, Allah Jehovah Nisi. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu adalah sebutan-sebutan Allah yang dahsyat, maha kuat, maha penyembuh, panji keselamatan. Dia maha tinggi, dia senantiasa bersama-sama dengan kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, inilah kita bersyukur punya Allah yang maha kuat. Walaupun tidak semua orang dunia ini memiliki Allah Yesus Kristus yang maha perkasa, yang maha kuat, yang maha dahsyat, kita yang memiliki Allah yang maha dahsyat. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam kehidupan kita juga kita mau percaya sepenuhnya kepada Dia. Kita baca Wahyu 21 ayat 8. Wahyu pasal 21 ayat yang ke-8. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi ayat 8 apa 28 ya? Wahyu 21 ayat 8. Ayat Ya. 8. Ya. Tetapi orang-orang penakut, Ya. orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Ya. Di sini disebutkan orang-orang tidak percaya, ada sebutan orang-orang tidak percaya ini di yang kedua. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya. Kemudian serentetan lagi ada yang orang keji, orang pembunuh, sundal, tukang sihir, dan semua yang pembuat kejahatan itu tidak mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala oleh api dan belerang. Itu kematian yang kedua. Jadi untuk kita orang-orang yang percaya kepada kemahakuasaan Tuhan Yesus Kristus, kita mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Di dalam dunia ini kita terpelihara, di dalam kerajaan surga kita mendapatkan kemuliaan. Tapi orang yang tidak percaya, orang yang pembuat kejahatan, itu bagiannya adalah kematian yang kedua di neraka. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, untuk saat-saat ini kita mengiring Tuhan, ya, dikatakan ini adalah akhir zaman. Kita banyak mendengar ya kabar-kabar yang tidak mengenakan. Kabar ada bencana, ada banjir, yang tidak pernah banjir, ada penyakit dan sebagainya, gempa bumi, peperangan. Nah, kita mau bersikap bagaimana? Ya, kita belajar untuk bisa memahami hal-hal ini, dan kita mau bersikap seperti yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita belajar untuk menaruh percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Seperti dikatakan
Tadi dalam pujian pertama, walau 1000 rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, kita tidak akan goyah, kita terlindung karena kasih Tuhan. Itu yang kita rindukan. Kita baca Matius 24 ayat 6 sampai 8. Matius pasal 24 ayat 6 sampai ke 8. Ya. Begini bunyi firman Tuhan. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Ayat 7. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Ya, terima kasih. Di sini dikatakan bahwa kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Di beberapa belahan dunia sudah ada peperangan yang tidak kunjung selesai, ya. Di Ukraina masih ada perang, kemudian Palestina Israel juga ada. Bahkan, nah, ini bangsa-bangsa lain juga banyak yang ikut-ikutan. Ada yang ngeblok Israel, ada yang ngeblok Palestina. Nah, itu kalau itu sampai meluas ke seluruh dunia, maka akan ada peperangan yang besar. Perang Dunia Ketiga, dan itu korbannya itu banyak sekali. Kalau melihat saudara di televisi ada pengungsian terus dibom, itu banyak yang terluka, kasihan. Tapi ini yang akan terjadi. Ini baru permulaan, baru awal. Kabar perang, kemudian deru perang, ya. Suara-suara peperangan. Tapi kita dikatakan kamu jangan gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Kita tidak gelisah karena kita mempunyai Allah yang maha kuasa. Kita tidak gelisah, tidak takut kita melakukan apa yang harus kita lakukan. Kita percaya kepada Dia, kita percaya Tuhan melindungi kita, Tuhan senantiasa memelihara kita, dan kita tetap terus berjalan di dalam kita mengiring Tuhan dan melakukan firman-Nya sesuai dengan kehendak dan rencananya, sesuai dengan kasih karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kemudian ayat 7, bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Kalau ada peperangan pasti ada kelaparan, ada sakit penyakit, kemudian juga ada gempa bumi. Kita sering dengar gempa bumi itu baru sedikit, ya. Ini bukan menakut-nakuti, tapi ini firman Tuhan mengatakan supaya kita ini bijaksana, supaya kita ini bisa mengambil sikap dan tidak kaget, ya. Tidak kaget, kemudian kita itu jangan gelisah. Kita percaya bahwa Tuhan itu penolong kita. Amin Bapak Ibu. Kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Dialah empunya alam semesta ini, empunya surga dan bumi. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, supaya kita tidak gelisah. Seperti Yohanes 14 ayat 1 tadi, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan juga percayalah kepadaku. Kita sambung dari Matius 24 ayat 33 sampai 36. Ini ayat yang terakhir Bapak Ibu. Matius 24 ayat 33. Begini bunyi firman Tuhan. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Ya. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Ya, puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita sudah mendengar ya hal yang tadi, deru perang dan sebagainya. Tetapi kita mau ambil sikap ya untuk kita percaya kepada Tuhan dan senantiasa berharap kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, waktunya itu sudah dekat. Amin. Sudah dekat. Jadi kita menyiapkan diri, menyiapkan hati ya, menyiapkan hidup kita untuk menghadapi segala sesuatu yang akan terjadi dengan kita percaya penuh kepada Allah yang Maha Kuasa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dikatakan ayat 35, langit dan bumi akan berlalu. Ini sudah difirmankan, jadi langit dan bumi itu akan berlalu, akan tidak ada ya. Akan hangus terbinasakan. Tetapi firmanku, perkataanku tidak akan berlalu. Apa yang sudah difirmankan oleh Tuhan itu akan kekal sampai selama-lamanya ya. Waktunya kapan? Nah, ayat 36, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu ya. Kita tidak tahu hari dan saatnya, cuma kita ini diberitahu ada tanda-tanda, dan tanda-tanda itu akan semakin bertambah. Tapi waktunya ya, disnya, waktunya, tengnya itu tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya Bapak sendiri. Tetapi perlu kita untuk bersiap-siap, untuk kita berjaga-jaga kapanpun waktunya terjadi. Dengan kita percaya kepada Dia, mengandalkan Tuhan, kita tidak gelisah, kita tidak takut, kita percaya bahwa Tuhan itu Maha Kuasa, Tuhan itu Maha menolong dalam kehidupan kita. Di Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dengan kita percaya kepada kemahakuasaan Tuhan, kita diberikan tenang, diberikan damai, diberikan sukacita, dan kita bisa bersyukur kepada Tuhan, dan kita tidak takut apapun karena kita percaya bahwa Tuhan bersama dengan kita. Tetap tenang, tetap menyembah kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Biarlah berkat firman Tuhan menjadi bagian untuk kita semuanya. Mari kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau menikmati tubuh dan darah Tuhan. Mari Engkau hadir penuh atas hidup kami. Inilah keberadaan kami Tuhan. Kami merindukan Engkau senantiasa ada bersama-sama kami. Karena kami percaya Engkau Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Dahsyat, Engkau Allah yang ajaib. Kiratakan alamasa takara lawasika. Terima kasih Tuhan. Engkau menguatkan pribadi setiap pribadi. Engkau Tuhan menopang pribadi setiap pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau senantiasa meneguhkan dan menghibur setiap pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah dalam keadaan kuat maupun lemah, dalam berlimpah ataupun kurang, kami senantiasa bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tetap mengasihi Engkau. Kami tetap Tuhan mencintai Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur atas firman-Mu yang sudah kami dengar bersama-sama Tuhan. Biarlah tertanam dalam setiap pribadi kami, bertumbuh dan berbuah-buah Tuhan, sehingga iman kami dituntun dari iman kepada iman sampai kepada kesempurnaan.
Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan menikmati tubuh dan darah-Mu. Kiranya Engkau mengampuni kami, Engkau melayakan kami, untuk kami pribadi lepas pribadi bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Itu yang menjadi kekuatan bagi kami, bahwa Engkau Tuhan ada bersama-sama kami. Apa yang kami pergumulkan, Engkau Allah yang Maha Tahu, yang sanggup Tuhan memberikan jawaban atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau mengurapi imam yang akan mengangkat tubuh dan darah Tuhan. Dan kami bersama-sama menyiapkan hati kami untuk kami menerima tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Haleluya. Kita sama-sama berdiri. Kita angkat tubuh Tuhan. Inilah pengorbanan Tuhan, tubuh yang terserpih-serpih untuk kita. Kita perhatikan firman Tuhan dalam Matius pasal 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Kita bersama-sama akan tubuh Tuhan. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Kita angkat bersama-sama cawan yang berisi darah Tuhan, dengarkan firman-Nya. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Terima kasih Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat tubuh dan darah-Mu yang menyatu di dalam tubuh dan darah kami, sehingga antara Engkau Allah yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus Kristus, dengan kami umat-umat-Mu menjadi satu dan tidak ada yang memisahkan. Kami senantiasa bersama-sama dengan Engkau Allah kami. Engkau Allah kami, Immanuel, yang senantiasa bersama kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami serahkan bangsa negara kami Indonesia, Tuhan memberkati. Di dalam perjalanan bangsa kami Tuhan, Engkau senantiasa hadir. Engkau memimpin, memberikan damai sejahtera, sukacita untuk bangsa kami, kesejahteraan lahiriah, rohaniah Tuhan dalam bangsa kami. Para pemimpin bangsa kami Tuhan, Engkau kuasai sehingga mereka melakukan tugasnya sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga menciptakan kesejahteraan, kedamaian untuk negeri kami, kemakmuran untuk seluruh rakyat kami Tuhan, baik dari presiden, wakil presiden, baik DPR, MPR Tuhan, para menteri, para kepala daerah, baik instansi-instansi yang lain Tuhan, Engkau senantiasa campur tangan, tenaga-tenaga keamanan, tenaga medis, Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan, untuk seluruh rakyat diberkati Tuhan. Terlebih kami berdoa untuk para hamba-Mu dan umat-umat Tuhan yang ada di negeri ini, semakin disertai oleh kuasa Tuhan, diurapi oleh Tuhan, sehingga memiliki iman, pengharapan, kasih yang kokoh di dalam Engkau.
dan masing-masing diberkati secara rohani dan jasmani, dan dipakai oleh Engkau Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang lain yang masih tersesat dan terhilang. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan saat ini Tuhan, kami menyerahkan keberadaan kami, umat-umat-Mu di tempat ini. Secara jumlah kami tidak banyak, tetapi setiap pribadi kami sangat berharga di hadapan Tuhan. Dan Engkau mengasihi kami, dan setiap ibadah Engkau hadir, bahkan setiap saat dalam rumah kami, manakala kami memanggil Engkau, Engkau ada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Jadikan kami umat-umat-Mu yang senantiasa belajar mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan hidup di dalam takut akan Tuhan. Karena kami percaya penyertaan Tuhan luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang tidak hadir, ataupun mereka yang ada di tempat lain Tuhan. Engkau melawat dengan kasih sayang Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan setiap persembahan kami yang sudah kami aturkan di hadapan Tuhan, baik persembahan persepuluhan, persembahan buah sulung, persembahan sukarela, persembahan untuk tempat ibadah, untuk pembangunan, dan juga untuk yang lainnya. Tuhan, kami menunjukkan di hadapan Tuhan, kiranya Tuhan berkenan, dan kami percaya janji Tuhan iya dan amin. Engkau membukakan tingkap-tingkap langit, dan Engkau mencurahkan berkat berkelimpahan atas kami semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk hari ini, esok dan seterusnya. Kami percaya kami ada dalam genggaman tangan Tuhan. Apapun yang terjadi, kami mau bersama-sama dengan Engkau Bapa. Biarlah Tuhan kehendak-Mu yang senantiasa terjadi di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Lalu sebentar kami akan akhiri ibadah ini. Kami mohon senantiasa berkat-berkat terbaik tercurah atas setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sekarang terimalah berkat cinta kasih dari Allah Bapa, persekutuan dengan anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan penghiburan dari kekuatan Allah Roh Kudus turun dalam kehidupan kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua kali. Kita tetap dalam perlindungan kasih-Nya. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati kita semuanya.